fenomena ya orang-orang radikal, teroris. Karena mereka memahami hadis tanpa guru. Jadi guru itu penting sekali teman-teman sekalian. Ya. Ini yang sering dilupakan oleh saudara-saudara kita ya. Mohon maaf dari teman-teman Salafi Wahabi. Mereka mengatakan, oh ayo kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sekarang kan sudah terbuka ilmu. Benar. Ya. Dan uniknya teman-teman kita ini, saudara-saudara kita Salafi Wahabi, mereka sering membenturkan antara Nabi dengan ulama. Padahal apa kata Allah di dalam Al-Quran? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak tahu, bertanya ke ahlinya. Di sini statusnya siapa yang ahli? Para ulama kita. Maka bertanya kembali kepada ulama, itu sama saja kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini yang sering mereka luput. Sebagaimana kata Rasulullah apa? Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Yang diwariskan nabi kepada ulama kita apa? Harta, tahta, jabatan, dunia. Enggak, bukan itu. Tapi ilmu, pemahaman untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Ini yang sering mereka luput. Nah, ini yang kita bahas tadi Ustaz Sufyan, tentang sanad. Ya, betapa pentingnya sanad, kedudukan sanad di dalam tradisi Islam. Karena sanad inilah yang menjaga Islam, menjaga keotentikan pemahaman Islam. Allah katakan dalam Al-Quran apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan az-zikir ini, syariat ini, dan kami pula yang menjaga. Nah, cara Allah menjaga syariat kita seperti apa? Bisa saja Allah menjaga langsung, Allah yang turun tangan langsung. Tapi kan Allah ingin menampakkan keagungan Allah, kehebatan Allah, kemahakuasaan Allah, yaitu dengan menghadirkan ulama-ulama yang berdiri di garda paling depan untuk ya, meluruskan paham-paham yang sesat. Jadi Nabi itu bukan cuma mewariskan wahyu, tapi mewariskan bagaimana memahami wahyu itu. Ya. Dan ini prediksi Nabi bahwa nanti akan terjadi perselisihan, banyak akan tersesat di kalangan umat Islam sebagaimana ini kesalahpahaman yang sudah terjadi dulu di zaman atau di umat Nasrani dan Yahudi. Kalau di umat Nasrani dan Yahudi kan 72 golongan. Kita lebih dahsyat, diskon 1, 73. Ya, gara-gara ada Hendra itu. Tapi alhamdulillah dia udah belajar, makanya ya yang lain itu tambahan yang lain 73. Terus yang benar apa? Nah, ini kata kunci yang Rasulullah kasih ke kita, bahwa nanti kita akan melihat perbedaan yang sangat luar biasa, perpecahan di tubuh kaum muslimin. Ya, sahabat risau juga mendengar sabda Nabi itu. Terus bagaimana ya Rasulullah? Solusi bagi kita apa? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Ya, bagi kalian berpegang teguhlah kepada sunnahku dan juga sunnah para sahabat yang 4 itu. Nah, sahabat ini yang jarang dibahas oleh teman-teman Salafi Wahabi. Seolah-olah para salaf itu satu suara. Justru perbedaan pendapat, metodologis cara memahami hadis inilah yang menjadi karakteristik dari para sahabat Nabi. Inilah sunnah para sahabat Nabi, yaitu menghargai perbedaan, ya, menjunjung tinggi persatuan. Suatu ketika di satu kesempatan ketika Rasulullah dan para sahabat Nabi ingin pergi ke Bani Quraisyah, ya, di sana akan mengadakan perang melawan orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang musyrik pada saat itu. Kata Rasulullah apa? Karena ini sudah mau masuk waktu maghrib, sholat asar belum ditunaikan. Rasulullah mengatakan apa? La yusolliyanna ahadukum illa fi Bani Quraisyah. Jangan sholat satupun di antara kalian kecuali sampai di Bani Quraisyah, sholat asar. Kalau kita yang mendengar hadis itu kira-kira memahami hadis itu seperti apa? Karena kalau dalam tradisi kajian usul fikih, pendekatan kaidah usuliyah, huruf la itu termasuk huruf la an-nahiyah, larangan, bermakna larang. Ada pelarangan di situ.
dan larangan itu selalu berkonsekuensi kepada keharuman. Ya. Bagaimana cara kita memahami hadis itu? Jangan masuk ke ruangan ini. Kita kalau baca kan pasti paham. Oh iya, nggak boleh, dilarang masuk ke situ. Tapi bagaimana cara kita memahami hadis ini? Ternyata para sahabat Nabi nggak satu suara dalam memahami hadis ini. Terpecah menjadi dua golongan. Yang nanti kedua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah. Yang pertama memahami, oh ini larangan Rasulullah, nggak boleh sholat di sini. Dipahami secara literal. Udah mereka berangkat. Yang satu enggak. Oh Rasulullah ingin di balik hadis ini supaya kita bercepat-cepat bersegera. Ya udah, sholat sini aja, sholat asar segera sholat selesai, langsung ikut nyusul. Yang terjadi apa? Ketika Rasulullah datang, dua sahabat ini atau dua rombongan sahabat Nabi yang berbeda paham terhadap hadis itu, Rasulullah senyum dan tidak menyalahkan salah satu di antara keduanya, justru dibenarkan. Dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwa salah satu mazhab para salaf adalah menghargai perbedaan, menjunjung persatuan.